Baik, teman-teman, saya akan melanjutkan lagi untuk pembuatan master data produk. Master data produk pada aplikasi Odoo ini, sebelum kita memulai, perlu diperhatikan bahwa user ini harus membuat master data pada aplikasi Odoo. Dan salah satunya adalah master data produk. Di mana master data produk ini memang berisi detail-detail data mengenai produk apa saja yang mungkin dibeli, diproduksi, ataupun dijual oleh perusahaan. Adanya master data produk ini harapannya kan akan mempermudah ya user dalam melakukan transaksi dan menghindari adanya kesalahan atau data yang terduplikasi begitu. Kalau kalian ingin melihat, sudah disediakan daftar produk yang dimiliki oleh perusahaan dalam modul di bab 10 itu ya. Jadi di modul part 2 itu sudah disediakan data, nama produknya, deskripsinya, harga beli, dan juga harga jual. Bagaimana langkah-langkah pengerjaannya? Kita masuk dulu ke dalam browser kita dan kita masuk ke dalam database PT Nusantara Furniture. Ya, lalu setelah itu kita bisa klik inventory. Nah, ini ya. Jadi di sini saya kebetulan belum sempat menginstall apa namanya modul inventory. Nah, kalau seandainya kita belum menginstall apa namanya modul inventory, kita bisa klik apps di sini. Ini adalah aplikasi yang sudah disediakan oleh Odoo. Pada klik apps di sini, maka kita pilih bagian inventory. Nah, seperti yang kalian ketahui di sini ya, kita bisa menginstal terlebih dahulu. Ya, sekarang proses apa namanya pemeriksaan untuk modul inventory ini agar kita bisa memanage stok dan juga aktivitas yang berkaitan dengan logistik. Oke, nah kita pastikan ya sudah muncul ada di menu utama kita dan kita bisa klik modul inventory tersebut. Dan ini adalah tampilan overview dari modul inventory, mulai penerimaan, lalu pengiriman, begitu. Nah, sekarang kita fokus di bagian produk karena kita ingin apa namanya? Kita ingin melakukan input master data produk. Kita klik menu produk, lalu kita klik lagi produk, dan ini kita pastikan ya belum ada produk yang ditemukan. Kita bisa klik new, teman-teman, maka akan muncul seperti ini. Dan ketika klik new ini tadi, ada beberapa isian yang perlu kita pastikan. Pertama adalah product name. Ini nama produknya. Lalu apakah produk itu bisa dijual ataupun dibeli? Dan apa produk type-nya? Apakah itu barang, jasa, ataukah kombinasi dari kedua hal tersebut? Lalu bagaimana kita track inventory-nya? Dan bagaimana dengan invoicing policy-nya? Lalu berikutnya kita harus mengisi harga jual, harga beli atau harga perolehan. Berikut juga dengan sales tax dan purchase tax-nya itu sudah otomatis gitu ya. Begitu juga dengan kategori barang. Apakah kita ingin memasukkan kategori barang tersebut atau tidak? Lalu untuk internal notes di sini biasanya ini berisi dengan deskripsinya. Nah, ini kalau untuk tab General Information. Ada lagi yang di bagian Sales, ini ada upsell dan cross-sell. Kalau seandainya memang ada informasi tersebut. Sedangkan di bagian tab Inventory ada rutenya, apakah dia melewati beberapa departemen begitu, dan siapa penanggung jawab untuk barang tersebut, mulai dari apa barangnya diterima sampai dengan barang itu dikeluarkan. Lalu di sini juga ada informasi yang lain yang mungkin seandainya memang ada informasi itu tadi, kita bisa mengisikan ya, ada weight-nya, berat, ada volume, eh, lalu ada customer lead time kalau seandainya memang ada informasi tersebut. Dan sudah untuk accounting-nya sekarang. Di bagian accounting ini ada income account dan expense account. Ini berarti berkaitan kalau income account, kalau kita menerima receivable maka kita hubungkan dengan income account apa.
Lalu untuk payables kita hubungkan dengan expense account apa. Nah, kita mulai dulu ya, teman-teman ya, karena memang ada banyak barang yang perlu kita masukkan. Pertama adalah sesuai yang ada di modul meja, kantor, kayu. Lalu setelah itu, karena ini adalah punya harga beli dan harga jual, maka kita bisa centang untuk sales dan purchase. Lalu berikutnya untuk general information-nya adalah sales price-nya atau harga jualnya adalah Rp2.500.000. Lalu setelah itu harga belinya adalah Rp1.500.000. Berikutnya eh, untuk deskripsi. Nah, di sini untuk deskripsi ini biasanya ada komentar terhadap tipenya apa dan lain-lain ya. Kita tuliskan ukuran 120 kali 60 cm dan berbahan dasar kayu jati. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita tidak perlu bingung untuk save-nya ada di mana. Kita cukup klik lagi bagian new. Dengan demikian, kalau Anda lihat kembali ke produk ya. Nah, meja kantor ini sudah otomatis ada atau masuk ke dalam list itu tadi. Oke, kalau sudah selesai, maka silahkan lanjutkan sampai dengan 13 produk yang Anda ketahui. Baik, teman-teman, sudah selesai semua. Kita coba cek di bagian produk. Ini ya, semuanya sudah masuk di sini. Dan demikian, maka seluruh ini, seluruh produk yang dibutuhkan sudah masuk ke situ. Dan saya perlu ceritakan terlebih dahulu, memang pada produk type di aplikasi Odoo itu ada yang consumable gitu ya. Dan ini biasanya digunakan untuk produk yang persediaannya itu nggak dikelola. Eh, Biasanya dia akan melakukan proses pengiriman barang meskipun produk tersebut itu sedang tidak tersedia. Ada lagi juga yang servis. Nah, servis ini biasanya kan produknya nggak berwujud ya karena jasa yang itu tidak memiliki persediaan. Lalu ada storable product di mana produk ini persediaannya akan dikelola oleh perusahaan dan itu untuk berdagang ya. Maksudnya memang eh, produk yang dapat dijual. Sedangkan bedanya dengan consumable itu adalah biasanya berkaitan dengan perlengkapan seperti itu. Nah, saya perlu sampaikan lagi ya. Jadi misalnya gini, di bagian produk kategori, jadi eh, saya klik dulu salah satu misalnya. Di bagian ini kan ada produk kategorinya. Ada all, tapi kalau kita buka di sini, nah ini kan sebenarnya ada all expenses, ada saleable, atau ini saleable dan booking booking fees ya. Jadi maksudnya apa? All ini sebenarnya kategori untuk semua expenses. Jadi misalnya kalian punya aturan atau settingan yang general untuk semua beban di situ, maka dituliskan saja kategorinya expenses, lalu setelah itu masuknya ke all. Sehingga settingnya itu hanya untuk satu kali gitu ya. Satu kali dan itu berlaku untuk semua beban. Begitu pula dengan yang sellable, barang yang dapat dijual begitu. Oke, terus setelah itu biasanya, biasanya saya perlu menjelaskan saja. Biasanya itu di reference ini diberikan apa namanya isian teman-teman. Boleh misalnya karena ini furniture ya, misalnya apa gitu kode ini sebenarnya hanya sekedar kode yang kalau memang dibutuhkan biasanya itu kita menggunakan dari kode barcode-nya itu tadi. Jadi enaknya kalau kita menggunakan barcode itu sebenarnya lebih memudahkan. Ada referensinya di sini. Begitu ya. Dan setelah itu berarti pada saat saya juga perlu menjelaskan di bagian invoicing policy. Jadi kalau kalian lihat di sini untuk invoicing policy itu berarti kan apakah faktur itu akan diberikan pada saat kuantitasnya di order. Jadi
pada saat kita titik mengorder ataukah pada saat kita melakukan pengiriman, begitu ya, barang itu sudah terkirim. Dan pada bagian misalnya kalau kita bisa lihat di sini ada beberapa yang perlu kita pastikan. Biasanya akan dihubungkan dengan ini ya, PPN masukan dan PPN keluaran itu juga sudah bisa dipastikan. Jadi kita kembali dulu ke produk ya. Jadi ketika kita masuk ke sini, kalau kita buka saja ada kursi kantor ergonomis dan lain sebagainya, maka nanti akan ada di bagian apa namanya, di sini nih, di kategorinya dan lain sebagainya. Ini kita buka ya. Nah, ini nih ada informasi kategorinya. Apakah mau menggunakan costing methodnya itu pakai standard price, apakah mau pakai FIFO, ataukah mau pakai average. LIFO tidak dimasukkan ya, karena memang tidak diperkenankan oleh peraturan perpajakan kita. Kita biasanya menggunakan FIFO di sini, maka changing your cost method is an important change that will impact your inventory valuation. Are you sure you want to make that change? Jadi kalau misalnya kita memang benar-benar mau pakai FIFO, mau nggak mau kan ini akan berpengaruh ke semua barang begitu. Sehingga kita pastikan lagi untuk income account-nya adalah sales, expense account-nya adalah cost of goods sold gitu ya. Dan kalau sudah kita klik lagi di kursi ekonomis ini, kita sudah pastikan bahwa untuk apa namanya, di bagian inventory tadi sudah jelas, lalu di bagian accounting kita juga sudah memastikan begitu. Apakah income account-nya tadi sudah masuk? Sebentar. Kita pastikan lagi di bagian accounting ini belum ada isinya ya. Di sini kita bisa cari teman-teman income account-nya kita masukkan sales begitu. Lalu untuk expense account-nya kita masukkan dulu ke cost of goods sold seperti ini. Lalu biasanya dia akan muncul sebenarnya jika ada difference account. Kalau misalnya ada difference account, maka biasanya akan dihubungkan ke other income. Ya, tapi yang ini kan kita pakai FIFO sehingga sudah aman. Maka saya harapkan kalian bisa menyelesaikan untuk mastering produk ini tadi di modul yang sudah disediakan. Selamat mencoba, teman-teman.